Halo Sobat Movi, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul The Hound 2019. Pernahkah kalian masuk ke rumah hantu? Mungkin sebagian dari kalian pernah dong ya. Tapi rumah hantu di film ini berbeda jauh sama rumah hantu yang kalian temui. Di film ini bercerita tentang 6 remaja yang sedang merayakan pesta Halloween dengan memasuki rumah hantu. Memang rumah hantu pada dasarnya tak jauh dari kata menyeramkan. Tetapi di film ini rumah hantu tersebut lebih dari itu. Nah, apa yang akan terjadi dengan rumah hantu itu dan keenam remaja ini? Biar nggak penasaran? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang tengah melakukan pekerjaan sesuatu. Namun selain dari pekerjaannya itu, ia juga memasang jebakan dengan benang merah di ruangannya. Dan inilah The Hound. Pada malam Halloween di kota Carbondale, terdapat 4 remaja wanita bernama Bailey, Angela, Mallory, dan Harper yang akan bersiap untuk pergi ke pesta Halloween. Namun sesampainya di pesta, Harper tidak bersikap seperti biasanya. Harper terlihat murung dan tidak begitu menikmati pesta tersebut, karena sebenarnya hal itu disebabkan pacar Harper yang selalu bersikap tidak baik kepada dirinya, sehingga dirinya masih galau. Di sana Bailey memperkenalkan para ciwai-ciwai kepada teman prianya yang bernama Eva dan Nathan. Mereka pun akhirnya mengobrol satu sama lain. Sambil menikmati pesta, mereka saling menceritakan pengalaman hidup masing-masing. Tak terasa acara Halloween pun selesai. Harper yang akan pulang, dirinya terkejut melihat seorang pria sok keren berjaket merah tepat di depannya. Namun tak lama Nathan muncul dan pria itu menghilang. Di sana Nathan mengajak Harper untuk ikut pergi bersamanya dan teman-teman yang lain. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama-sama. Karena malam Halloween sayang untuk dilewatkan, akhirnya mereka ingin melanjutkan keseruan malam Halloween dengan berencana akan mendatangi tempat wahana rumah hantu yang mereka lihat di sebuah selembaran kertas yang telah tersebar. Kata orang-orang rumah hantu tersebut bukanlah wahana rumah hantu biasa, melainkan jenis rumah hantu ekstrim. Maka dari itu, ketika rumah hantu ekstrim sudah dibuka, momen inilah yang paling ditunggu-tunggu pada musim Halloween bagi anak-anak remaja. Mereka hanya ingin merasakan sensasi yang lebih ekstrim dari wahana rumah hantu biasa. Jadi wajar saja kalau teman-teman Harper pikir tidak ada salahnya untuk mencobanya. Pada malam itu juga, akhirnya mereka mencari keberadaan tempat wahana rumah hantu tersebut. Di perjalanan, Harper merasa curiga karena ada seseorang yang sedang mengikutinya. Harper pun menyuruh Evan untuk belok. Evan pun langsung memberhentikan mobilnya di pinggir jalan untuk mengamati apakah orang itu masih mengikuti atau tidak. Namun tiba-tiba terdapat pelang rumah hantu yang menyala, dan ternyata mereka berhenti di tempat yang pas. Mereka pun langsung bergegas menghampirinya. Tibalah mereka di sebuah bangunan yang berada jauh dari pemukiman dan perkotaan. Seseorang dengan kostum Halloween tradisional berupa badut yang misterius dan dingin menyambut mereka di pintu gerbang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, badut ini menyerahkan selembar kertas berisi peraturan di dalam rumah hantu. Salah satunya adalah para pengunjung wajib menyimpan handphone mereka di dalam kotak yang sudah disediakan. Mereka juga harus menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa mereka memasuki rumah hantu berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan apapun resiko yang mereka hadapi di dalam sana adalah resiko mereka sendiri. Walaupun pada awalnya Harper ragu, namun teman-temannya yang sangat excited, Harper mau tidak mau harus ikut. Mereka pun memasuki wahana tersebut, melewati lorong-lorong dan ruangan, di mana mereka melihat beberapa perlengkapan yang mengerikan. Salah satu tontonan pertama yang mereka temui adalah seorang berkostum penyihir yang menempelkan besi panas pada wajah seorang gadis yang berteriak-teriak. Para remaja ini sangat terkesan dengan atraksi tersebut. Mereka pun menjadi terpisah setelah memasuki labirin. Mallory, Evan, dan Harper menghadapi sarang laba-laba asli dan 3 peti. Mereka pun disuruh masuk ke dalam peti itu. Saat Mallory masuk, dirinya mendapatkan jebakan dikerumunin oleh ribuan laba-laba palsu. Sementara Bailey, Nathan, dan Angela menghadapi serangkaian lubang lengan. Saat Bailey memasukkan lengannya ke dalam, lengannya terluka dengan pisau cukur lurus.
Harper, Evan, dan Mallory akan memasuki terowongan kecil. Namun di saat Harper dan Evan berhasil keluar, mereka malah kehilangan Mallory. Dan mereka malah bertemu pria berjaket merah. Ternyata pria berjaket merah itu adalah sosok yang dilihat Harper ketika masih berada di pesta Halloween. Pria berjaket merah itu menyuruh mereka untuk melanjutkan permainan dan tidak usah memperdulikan Mallory. Di sana mereka harus memasuki terowongan kecil lagi dan bertemu pria bertopeng zombie yang membawa gergaji listrik. Terlihat pria itu ingin menakuti mereka berdua dengan pura-pura menyerangnya. Namun Evan yang tak suka hal itu, dirinya malah mendorong dan menyentuh, di mana itu dilarang. Pada akhirnya, Harper dan Evan menemukan sebuah pintu, dan mereka bertemu Nathan, Bailey, dan Angela. Di situ mereka semua menyaksikan wanita penyihir membawa kantong yang berisi Mallory yang sudah ditangkap sebelumnya, dan penyihir itu melukai kepala Mallory dengan benda api panas. Dengan apa yang mereka lihat sekarang, mereka mulai menyadari bahwa semua kengerian dan pengalaman ini benar-benar nyata dan bukan hanya atraksi belaka. Perburuan dan pembunuhan atas mereka pun dimulai. Harper dan teman-temannya harus menemukan jalan keluar dari rumah hantu tersebut sambil berusaha menyelamatkan nyawa masing-masing. Rupanya wahana rumah hantu ekstrim ini bukan dirancang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menewaskan. Mereka berusaha keluar dengan membobol, namun hal itu tidak berhasil. Evan menyuruh Nathan untuk mencari jalan keluar lain. Di situ terlihat banyak patung yang ditutupin kain putih. Namun Nathan dikagetkan dengan sosok yang bergerak, sehingga hal itu membuat kuncinya jatuh. Padahal itu adalah kunci harapan mereka satu-satunya untuk bisa membuka loker HP. Di situ Nathan bertemu dengan seorang pria topeng hantu. Dirinya meminta bantuan kepada pria tersebut, dan pria itu setuju untuk membantu Nathan. Sementara Evan dan Angela berusaha mengambil tongkat logam untuk mereka gunakan membuka pintu. Apesnya di saat Angela hampir bisa meraihnya, tangannya langsung diinjak oleh topeng penyihir. Di saat yang bersamaan, Nathan datang bersama pria bertopeng hantu untuk membantu mereka. Di sana, ia mengaku akan membantu mereka keluar dari tempat mengerikan tersebut. Harper menuntun mereka ke pintu keluar yang ia lihat sebelumnya, namun ternyata itu bukanlah pintu keluar sesungguhnya, melainkan jalan buntu. Karena tak ada pilihan, mereka harus melewati terowongan yang bisa dilalui satu persatu untuk bisa keluar. Sebelum masuk, Evan meminta pria bertopeng itu menyebutkan namanya, dan pria bertopeng hantu itu menyuruh mereka untuk memanggilnya dengan nama Mitch. Harper meminta kunci yang Mitch pegang sebelum Mitch masuk ke terowongan. Evan berhasil keluar, dan di saat giliran Mitch yang berhasil keluar dari terowongan, dirinya mengkhianati mereka semua dengan menutup akses keluar. Mereka yang menunggu isyarat selanjutnya dari Nathan, tiba-tiba ada seseorang yang ingin berusaha masuk. Harper yang sudah tidak bisa menahan pintu itu akhirnya terbuka, dan muncul pria berjaket merah menyerang Angela hingga tewas. Harper yang melihat hal itu dirinya langsung bergegas kabur. Bailey yang melarikan diri ke dalam terowongan secara tidak sengaja mengaktifkan pintu jebakan yang menjatuhkan Nathan ke ruang operasi rumah. Evan dan Mitch berhasil keluar dari rumah hantu ekstrim, namun Evan merasa tertipu karena loker yang berisi HP mereka kini tidak ada. Memang Mitch dari awal hanya berpura-pura baik kepada mereka. Alhasil ketika Evan lengah, ia menewaskannya, lalu merobek wajahnya dengan palu. Di sana ternyata pria badut yang telah membawa lokernya, dan memeriksa semua HP mereka satu persatu, lalu menghancurkannya. Harper yang kini sudah terpojok, dirinya akan ditewaskan oleh pria berjaket merah, lantas dirinya meminta mohon untuk tidak menewaskannya. Pria itu adalah seniman tato yang menginginkan wajah Harper untuk dijadikan topeng. Di saat yang bersamaan, Nathan datang tepat waktu, dirinya berhasil menyelamatkan Harper. Nathan berhasil memberikan lokasi rumah hantu kepada pacar Harper, yaitu Sam. Namun hal itu diketahui oleh Mitch, dan Mitch langsung menyerang Nathan. Di tempat lain, Sam menerima pesan lokasi dari Harper, dan dirinya langsung bergegas menghampirinya. Harper yang sedang melihat-lihat di sekitar, dirinya malah terkena jebakan paku yang membuat kakinya terluka. Dirinya tidak menyangka, di tempat itu banyak jebakan yang sudah dibuat, dan ada pria bertopeng lainnya yang akan memotong tali jebakan tersebut. Harper yang melihat pria itu bergegas kabur, namun dirinya malah terjebak lagi oleh lem yang super lengket, sehingga membuat telapak tangannya terluka. Pada akhirnya, Harper berhasil keluar dari ruangan jebakan itu, dan dirinya memasuki ruang pelarian yang sangat mirip dengan kamar tidur masa kecilnya.
Di situ dirinya diarahkan untuk mencari teka-teki menemukan kunci agar bisa keluar dari rumah hantu. Kunci tersebut berada di kolong kamar tidurnya, dan di situ dirinya menjadi teringat masa kecil dulu yang menyaksikan ayahnya menyakiti ibunya. Di mana dahulu di waktu kecil Harper memiliki orang tua yang tidak harmonis. Ayah Harper yang sangat jahat memperlakukan ibunya Harper dengan sangat tidak baik. Maka dari itu, Harper tak pernah tinggal di rumah itu selama 4 tahun, dan menganggap rumahnya sebagai rumah hantu. Itulah alasan Harper merasa ragu untuk diajak ke rumah hantu. Tiba-tiba topeng berjaket merah itu mendatangi Harper dan menyerangnya. Namun Harper berhasil melawan dengan melukai matanya. Di saat itu juga Harper langsung membuka pintu, yang dimana pintu itu mengeluarkan suara, dan boom. Harper tertembak di bahu, dan ternyata di situ sudah disediakan jebakan senjata. Harper yang berusaha kabur dengan merayap, dirinya dihampiri oleh pria berjaket merah yang akan menewaskan Harper dengan mencekiknya. Harper berusaha melawan dengan mencolok matanya sampai dalam, hingga pria itu tertembak oleh jebakannya sendiri sampai tewas. Di tempat lain, pria badut menghancurkan mobil Evan dan mengambil kuncinya, lalu menyalakan semua lampu di area rumah hantu. Di sana terlihat pria bertopeng lain yang berjalan menghampiri Harper, di mana Harper sudah berada di belakangnya menyerang pria itu dan menewaskannya. Tetapi Harper baru menyadari bahwa orang dalam kostum itu adalah Bailey yang sebelumnya ditangkap oleh pemain lain. Bailey memberitahu Harper bahwa seseorang akan datang. Di sisi lain, Sam pacar Harper datang, dan dirinya melihat pria berdiri di depannya. Namun apesnya dirinya harus terluka oleh jebakan yang dibuat pria badut sebelumnya. Di saat itu juga, pria badut datang menghampiri Sam, lalu menewaskannya. Nathan berhasil menemukan Harper, lalu segera akan mengeluarkannya dengan menjebol dinding. Namun di saat yang bersamaan, dari kedua sisi mereka sama-sama diserang oleh pria bertopeng. Harper berhasil mengalahkan pria bertopeng zombie. Kemudian ia membantu Nathan dari serangan pria bertopeng bernama Mitch. Di saat mereka akan keluar, mereka bertemu dengan seorang pria bertopeng vampir. Akan tetapi, pria bertopeng vampir bukanlah bagian dari pria bertopeng jahat, karena dirinya hanya seorang pesuruh. Lantas ia menjelaskan bahwa para pria bertopeng adalah bagian dari sekte yang membuat modifikasi ekstrim pada wajah mereka agar terlihat seperti monster sungguhan dan suka merobek wajah korbannya untuk dijadikan topeng mereka. Tidak berlangsung lama, dia ditembak mati oleh pria bertopeng zombie, namun Harper berhasil menahannya dengan kampak. Harper dan Nathan segera cepat melarikan diri dari rumah hantu itu. Dalam pelariannya, mereka berhasil mengalahkan wanita bertopeng penyihir. Pada dasarnya, psikopat memang kuat. Terbukti pria bertopeng zombie bangkit kembali dan mulai menyerang. Tetapi dengan berani, Nathan berhasil menewaskannya. Kemudian mereka berhasil melarikan diri terbebas dari rumah hantu tersebut. Dan kini pria badut hanya seorang diri karena teman-temannya sudah tewas. Karena tidak ada pilihan lain, pria badut mulai membakar rumah hantu itu untuk menghilangkan bukti-bukti. Harper dan Nathan akhirnya berhasil keluar dari rumah lacnat itu dan segera mendapatkan perawatan. Keesokan paginya, mereka berada di rumah sakit. Ketika Harper pulih dan akan segera pulang, perawat meminta Harper untuk menuliskan alamatnya pada formulir rumah sakit, di mana formulir itu mengingatkannya dengan formulir persyaratan untuk masuk rumah hantu. Beberapa waktu kemudian, topeng badut tiba di rumah Harper dengan maksud untuk balas dendam, karena Harper telah merusak rumah hantu miliknya dan menewaskan teman-temannya. Namun di saat badut itu masuk, Harper sudah mempersiapkan jebakan untuk dirinya. Badut itu pun berhasil masuk ke dalam jebakan Harper, lalu Harper muncul dengan senapan dan menewaskannya. Berkat formulir rumah sakit, Harper berhasil peka terhadap ancaman yang akan membahayakan dirinya. Dari formulir rumah badut sebelumnya, Harper mengisi semua data dirinya. Alhasil badut itu bisa mengetahui keberadaannya. Itu sebabnya Harper berhasil peka terhadap ancaman bahaya seperti itu. Film pun selesai. Itulah alur cerita film The Hound. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!